Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke lab 3 ya, itu introduction to Amazon EC2 ya. Jadi overview sebelum kita melakukan penyelesaian lab kali ini. Ya, pada lab kali ini mungkin kita akan mengetahui ya ataupun belajar terkait lebih dalam untuk Amazon Elastic Compute Cloud ya. Jadi di lab kali ini kita akan melakukan basic ya overview yang dimana nanti kita akan launching, juga akan resizing, dan juga kita akan melakukan manage dan sekaligus memonitoring tuh Amazon EC2 Intense. Ya. Jadi Amazon EC2 ini yaitu adalah web service ya yang sudah provide pada compute yang bisa di disable, jadi bisa kapasitasnya itu bisa disesuaikan ya pada sistem cloud seperti itu. Nah, jadi Amazon EC2 ini simple ya, web service yang terbilang simple interface-nya. Jadi kita juga nanti dapat dengan mudah untuk dengan cepat untuk familiar lah dengan interface-nya seperti itu. Jadi harapan setelah menyelesaikan lab kali ini kita bisa melaunch atau meluncurkan atau menjalankan web service dengan termination protect enable. Jadi kita mengizinkan yang namanya protection termination seperti itu. Monitor kita juga nantinya akan kita juga dapat memonitoring itu intens kita ya seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke Star Lab. Di sini Star Lab dulu. Nah, belum. Dua, tiga. Nah, di tugas pertama mungkin kita Oke, lanjut aja. Ini apa? Apa ini? Kita lanjut dulu. Tapi kenapa ini nggak bisa dibuka ya? Lanjut. Ya. Kita login dulu, ini kenapa nih bisa keluar gitu deh. Oh dia. Oke. Jadi pertama mungkin kita akan menjalankan isi itu Amazon kita yang dimana kita diminta untuk kita pastikan ya. Lanjut aja. Udah North Virginia ya. Setelah itu
Setelah itu mungkin kita akan launch dan kita akan memberikan nama pada Intense web server ya, yaitu Intense. Setelah itu kita juga akan menyesuaikan application dan juga operating system image-nya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan Amazon Linux yang sudah secara default disediakan. Selanjutnya kita menentukan yang dimana di sini sudah ditetapkan juga Amazon Linux 2023 kernel versi 6.1 ya. Lalu lanjut yaitu pada intense type-nya. Ya, di sini kita menggunakan yang namanya T2 makro. T2 mikro sorry. Yang dimana di sini terlihat ya, yaitu harga dari T2 mikronya berapa ya, USD ya, hitungan USD per jam per hour. Nah setelah itu kita masuk untuk keypair login. Keypair login ini kita pilih OK. Ya, itu selanjutnya kita men-setting pada jaringannya. Ya pada jaringan ini bisa kita edit dulu. Lalu pada for VPC ya, di sini kita pilih yang lab VPC. Oke, setelah itu kita keep the default subnet public subnet 1. Oke, kita tidak ubah ya, diminta untuk tidak mengubah subnetnya. Setelah itu di bagian firewall ya, firewall ini kita pilih yang create security group. Sebenarnya bahasa Indonesia susah banget. Nah, di sini kita create security group ya, yang dengan nama yaitu kita dengan yang nama sudah ditentukan ini ya. T2 mikro. Oke, yang kita edit web server security group. Lalu deskripsinya kita security group for my web server gitu ya deskripsinya. Lalu di bawah inbound security group rules, notice that one rules exist, remove this. Nah ini ya, yang inbound security group ya, yang bagian ini. Nah yang bagian ini kita hapus, kita remove.
kita akan mengkonfigurasi storage nih. Storage yang diminta yaitu menggunakan 8 GB fixed volume ya, 8 GB fixed volume dengan tipe disk pada advice detail lanjutannya ini kita pada termination protection di bagian ini kita lihat tab yang namanya termination protection ya, kita enable atau kita izinkan. Oke. Aduh, oh ini nggak bisa di bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris nih. Dapat orang atas. T2 mikro ada suara. Hapus. Ini bimbingan pengakhiran. Kita aktifkan. Setelah itu di user box kita gunakan script ini. Selanjutnya test. Nah di instant ini jadi kita bisa bakalan menginstal Apache web server ya dengan yang bagian ini dengan DNF install, yaitu hampir sama seperti Red Hat ya, HTTP. Lalu juga kita akan mengkonfigurasi HTTP-nya juga diizinkan atau dihidupkan, di enable ya. Dan juga kita akan launch HTTP jadi secara otomatis. Nah hal itu langsung kita launch intense ya. Kita tunggu. Oke. Setelah berhasil kita bisa lihat di sini di view all intense. Review the information display in the detail tab. Nah di rincian sudah bisa kita lihat. Sabar, satu cek masih menginisialisasi. Baik. Selesai ya pemeriksaannya. Setelah itu kita pilih buat fungsi. Biar pilih penulis dari awal. My stop. Penulis dari awal. Penulis dari awal. Oh, ini tadi. Tadi kita pencet transmit. Lalu kita tunggu ya.
Ini sudah running, cuman masih menginisiasi. Nah, udah nih. Bisa kita lanjut. Jadi dengan hal ini ya, dengan status ceknya sudah, pemeriksaannya sudah clear, dan juga intensitas juga sudah running. Artinya kita sudah sukses untuk melaunch sebuah isi-to intens Amazon yang pertama kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk melakukan monitoring intens kita tuh. Jadi di status cek ya, di status cek ini, di status cek ya, itu kita bisa dengan cepat ya untuk melihat apakah isi itu Amazon kita itu terdetek ya, ada beberapa problem seperti itu. Nah, hardware dan software isu. Ya, jadi kita bisa melihat apakah ada isu yang berkaitan dengan hardware ataupun software seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, yaitu kita cek. Kita lihat monitoring ini, kita bisa melihat ya, mungkin nantinya suatu grafik yang bisa memonitoring mulai dari CPU gitu ya, ataupun network. Juga di sini terperinci mungkin saldo kredit mungkin ya, dan juga berapa banyak paket yang keluar gitu, jumlah paket yang keluar ke jaringan. Jadi mungkin di sini nanti dapat kita analisa apabila suatu hal terjadi yang berkaitan terkait isi itu ini gitu. Nah, kita bisa pilih yang enlarge. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya, bahwasanya apa-apa saja yang sudah terjadi ya. Dan juga di sini juga terlihat ada lognya juga ya. Kita nanti bisa kita lihat untuk menginvestigasinya kita bisa. Jadi ini sebenarnya mengeksplor ya, untuk kita melakukan monitoring seperti itu. Nah, selanjutnya testing graph index. Itu zoom aja. Dari 3, dari 3. Oh iya. Iya udah. Hah? Oh, ini.
Gini. Nggak tahu. Beda. Default. Nih. Udah. Nah, selanjutnya di in the action udah kita maksimalin ya. Selanjutnya bagian action ini ya, di action ini kita pilih yang monitoring and troubleshoot. Troubleshoot, lalu kita pilih yang get system log. Nah, sini kita bisa melihat log ya dari sistem. Nah, di sini sudah terlihat ya log dari intens yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini kita pilih bisa kita download ya, bisa kita download dan juga salin. Seperti ini ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengupdate ya terkait keamanan grup yang kita punya. Lalu kita akan akses web server seperti itu. Kita pastikan dulu web server sudah kita pilih ya, sudah kita pilih seperti ini, sudah kita checklist. Lalu kita lihat detail, mungkin detail rincian. Selanjutnya choice ini di sini kita jadi kita memang belum bisa mengaksesnya ya. Kenapa? Karena web server ini ya pada bagian security groupnya ini tidak diizinkan untuk unbound ya atau
ke suatu jadi terdapat suatu firewall lah traffic pada port 80 seperti itu, which is used for HTTP web request seperti itu. Itulah kenapa kita tidak bisa request ataupun bisa mengakses HTTP seperti itu, karena ini kan HTTP ya, port 80. Nah, jadi pada kali ini kita akan memperbaiki atau mengupdate security group ini untuk membuat suatu permit web traffic pada port 80 seperti itu. Nah, keep browser tab open but return the EC2 console in security groups. Security group. Security group di bagian inbound rules. Web server security group ini, lalu kita pilih yang inbound rules ya. Termasuk in. Kalau kita edit edit inbound rules seperti ini, ada the rules, lalu kita buat HTTP, anywhere IP dan juga seperti itu aja. HTTP kita simpan. Oke. Setelah itu selesai kita sudah bisa mengakses. Kita sudah bisa mengakses. Mungkin perlu waktu ya. Kita lanjut aja dulu untuk kita resize your intents atau intents yang kita punya tadi. Jadi kita akan melakukan resize terkait tipe intents dan juga IDS volumenya seperti itu. Jadi kita itu perlu melakukan perubahan. Jadi kita harus menemukan intents kita yang over utilization atau terlalu kecil gitu loh, ataupun juga terlalu besar. Jika demikian, kita bisa untuk mengubah intens tipe kita sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Sebagai contoh, jika kita menggunakan T2 tipenya T2 micro intense yang terlalu kecil untuk sebuah workload seperti itu. Nah, kita bisa mengubahnya pada M5 medium intense tipenya seperti itu. Jadi kita bisa masuk EC2 management console. Jadi kita EC2 management console, lalu kita pilih yang intense bagian web server, lalu kita intense stat. Kalau yang tadi itu yang hentikan dulu, kita berhentikan dulu. Setelah itu kita bisa melakukan perubahan nih. Dan kita masuk ke action, lalu intent setting, lalu ke change intense type. Aduh, tunggu dulu ya, karena intens belum sepenuhnya terbaca mati.
kita tipe ya, kita pilih T2 small ya, small, lalu kita apply. Lalu bagian storage, storage, lanjut kita modify volume. Dia menggunakan bahasa Inggris. Room kita bahasanya kayaknya tadi nggak bisa karena bahasanya itu dia. Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Region di Indonesia ini wilayah. Ya juga ngaruh lah kan scriptnya ngikut sama itunya. Sama table tadi itu. modify volume ada semua. Modify volume-nya yang mana? Ya. Ini dari saya. Kalau ngumpul pakai Indo ya. Coba settingan bahasanya loh. Mana sih? Ini. Oh di sini. Oh, ngapa ya kok? Di US. Malah. Ini dari kemarin kemana aja? Ya gue baru tahu tadi kok. Enggak ada helm kok. Harus hijau nggak? Harus gede nggak? Iya, nggak ada helm kok di situ. Cuman itu. Cek di motor lo mas. Volume mana volume? Cek di motor lo. Enggak, motornya juga. Motor lo di motor lo. Motor itu juga. Motor gue juga ada kan ya. Aku dulu udah kayak ayo main aku dulu di PC. Dia orang deh lo. Terus disuruh kayak gacha-gacha di football. Orang main pakai football bisa. Gua pakai PS tapi pakai PC. Sebenarnya kan sih kalau di PS itu enggak enak gini. Yalah. Sen dewa emosi terus dewa. Volume ini. Mana gini?
Gimana sih? Lemah, kenapa nggak lemah kan, Bang? Selanjutnya ya. Gimana konsepnya? Gimana sih? Kapan sih Mar ngeliat saya beli makanan haram? Kalau minuman iya. Lanjut. Kolom tuh ini. Mau sekalian rakit itu, ayo Ki. Bosan tak tawa. Di situ belum video saya ini. Beneran gini, jangan tiduran. Coba lu tanya. Kan kata orang mau bilang. Salah juga. Oke, jadi di sini web server dan start index. Kita start index lah ya. Terus kita tunggu index-nya. Masih inisialisasi. Bukannya dibantuin malah buku. Inisialisasi. Sorry ya. Service. Lalu di sini kita banyak ya teman-teman ya. Jadi di sini kita diminta untuk but do not make a selection. Jadi kita tidak perlu memilih, tapi kita hanya memfilter, sudah filter ya. Lalu di sini juga kita bisa tes untuk stop protection.
Balik lagi ke intense. Apa tadi? Itu intense, web server, ya kan? Setelah itu engine state, kita stop lagi. Oh, ini gagal ya, dikarenakan kita this show that the stop protection that you enable. Oke. Jadi kalau kita memang kita perlu mematikan intense ya. Jadi kita itu perlu untuk mendisable stop protection tadi itu loh kan. Untuk dengan cara yaitu action intense setting change stop protection enable checklist. Kalau kita save tadi kita stop intense. Oke. Udah clear ya? Clear. Oleh karena itu kita bisa tes untuk submit. Ya, seperti itu. Oke, tadi adalah video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.